filsafat, buka bukunya tuh. Juga ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu dari Islam. Salah satunya siapa? Ibnu Sina. Bahkan filsafat beliau menguasai. Apa yang dikatakan beliau? Yang menjadi alasan atau penyebab orang takut akan kematian apa? Orang ini takutan mati. Satu, karena dia tidak mengetahui kemana nanti setelah mati. Udah tahu. Ini yang mengakibatkan dia takut. Ayo, ini yang mengata Ibnu Sina. Alasan orang menjadi takut akan kematian itu apa? Karena dia tidak mengetahui kemana dia nanti bakal dikembalikan. Yang kedua, cuma dua alasan. Alasan yang kedua, bagaimana nasibnya setelah mati? Nah, totan bananya yang banyak berduit kan, bagi bini bungas, kalau mati bininya aja lari orang deh, ya kan? Ayo, janda lembang. Ayo, mana bini dapat orang, rumah dapat orang, usaha dapat orang, duit dapat orang, ada takutan, Pak. Dua alasan. Alasan pertama tadi, Pak, tidak tahu kemana dikembalikan, dan yang kedua, bagaimana nasib setelah mati. Itu alasan. Nah, kembali yang mengatasi Pak Ibnu Sina. Nah, lain wali kota itu lain. Sekarang yang ketiga, tanda yang ketiga bahwa akan keluar dari diri kita sendiri, akan cahaya yang putih. Cahaya itu putih dan berbau harum seperti minyak harum kasturi, ambar kasturi. Minyak harum kasturi ini pakai surga bentuknya. Orang nyambar ambar kasturi. Nah ini Mikail, isyarat Mikail. Apabila cahaya itu keluar dari diri kita, yang putih tadi, dan bau wanginya seperti ambar kasturi, maka ucapkan tatkala itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? 3 hari lagi beruntungnya. Ada sudah 3 hari. Jangan tapi jalan jauh. Mungkin jangan tapi jalan jauh. Boleh tasbih ya, lawan boleh nang itu. Bapak lagi hari. Nah, sekarang nang 3 hari, detik-detik terakhir kayak apa? Belum beritahu. Kalau panggil nama-nama biar Bang Guru sama aja kan. Ada belain tapi berbeda Bang, belain juga tapi berbeda. Nah, di mana ini Pak Bu, detik-detik terakhir waktu kita hendak pulih, dengarin mata kita Pak Ibu, mata kita ini tidak ada sesuatu yang dilihat, gelap. Setelah gelap timbul lagi terang, yang terangnya tidak bisa dikias. Kada kau dikias. Kayak apa saking tarangnya. Lampu tarang di kapal tuh pengaruhnya mesuar lah. Pak, iya kayak itulah. Aku menyambatnya salah. Jadi mau di-make salah tawakan orangnya. Nah kok pokoknya sampai tangan juga. Kayak apa lampu kapal tuh tarangnya tarang lagi. Tadinya gelap, perasaan tak kulitnya gelap dulu. Gelap itu pun tidak ada yang bisa dilihat. Kemudian timbul terang yang amat sangat terang. Nah begitu amat sangat terang tadi, mata timbul hendak mengantuk. Nah hati-hati di sini. Ini puncak sudah. Ini puncak hendak pulih. Puncak hendak pulih. Tetapi ulun beritahu, ini perkara mati hisir. Belum lagi maknawi. Ini kita mengalami. Ini ada yang mengalami, ada yang tidak. Lah, tidak semua yang orang mengalami. Namun tatkala itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah,
Sayyidina Ali langsung bertakun lawan Nabi, wahai baginda kami ya Rasulullah, bagaimana yang dilihat orang yang ingin meninggal dunia tatkala itu? Apa nang dilihat? Ujar Sayyidina Ali, baiklah wahai Ali, tatkala itu Ali ujar Rasulullah, orang yang ingin meninggal dunia akan dia melihat cahaya merah. Hati-hati nah, cahaya merah ini ujar Rasul cahaya iblis, jangan diikuti, hati-hati, hati-hati. Ini bisa kan nanti disasatakannya. Cahaya merah yang dilihat oleh orang yang hendak meninggal, jangan diikuti ya Rasulullah. Dan tatkala itu engkau ingat kepada Allah, maka cahaya merah itu akan hilang dengan sendirinya. Adakan lagi uji sinena, ada wahai Ali, akan datang nanti cahaya kuning. Ulun ulang, cahaya hitam begitu. Pertama cahaya hitam, yang kedua itu iblis, yang kedua cahaya merah, jangan diikuti, ini Nasrani. Ada lagi ujar Sayyidina, ada lagi cahaya kuning, inilah Yahudi, jangan diikuti. Adakah lagi berapa sudah? Hitam, ini cahaya iblis, merah cahaya Nasrani, kuning cahaya Yahudi. Yang keempat, adakah lagi ujar sini? Ada wahai Ali, cahaya apa? Cahaya hijau, ini jangan diikuti, ini cahaya malaikat. Cahaya malaikatnya jangan diikuti. Segera engkau ingat kepada Allah, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Adakah lagi wahai ya Rasulullah ujar sini? Ada lagi cahaya putih. Cahaya putih, cahaya putih inilah cahaya para wali, jangan juga walinya jangan diumpati. Hati-hati nah. Ini Sayyidina Ali yang bertanya dengan Rasul. Hati-hati. Guru ulun tuh pernah, kadosa guru ulun Syekh Abdul Qadir, seorang penghulu wali. Saat beliau di kamar khalwat, ada cahaya itu datang. Lalu cahaya yang terang ini berkata lawan Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, telah dihalalkan semua yang diharamkan kepadamu. Aja Syekh Abdul Qadir nenek, nah apa kisahnya nenek? Dan ujar cahaya itu, akulah Tuhanmu, maka engkau bebas dari semua kewajiban. Lalu Sidin berdoa kepada Allah, berlindung atas godaan setan, akhirnya hilang. Nah kayak pian datang cahaya, iya nenek, wasil wali aku nenek. Nah apa tadi? Si Abdul Qadir jadi ganggunya, pergi kayak seorang dibantingnya. Ayo hati-hati. Makanya waspada, nang amal-amal nih, nang tahu jadi ganggunya, apalagi nang ada tahu makinnya dia jerinjingnya. Nah tumat kayaknya mano. Jadi cahaya nang putih nang wali jangan diumpati. Apakah ada lagi ya Rasul? Ada. Nah lagi akan datang nanti menyerupai kedua orang tuamu. Abah mama datang. Oh hati-hati, ini Rasulullah madahakan, jangan diikuti. Jangan. Kuitan datang jua sekalinya, membayang-bayangi. Nah, nih abah nah, nih mama pinan dua loko. Kenapa amun teh? Beloko. Mbak amun kaluan lain. Nah, nendo jelek nyepak baru. Berarti kan keluar. Ya kan? Hati-hati bila datang kuitan abah ka mama, jangan diumpati. Nah nang bakti-bakti lawan kuitan, saat itu hati-hati, dapatkan ujian. Jangan diikuti kata Rasul. Semua itu ingat kamu cepat kepada Allah, maka
akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan nah terakhir tadi apa? Akan timbul cahaya yang amat terang benderang. Nah itu nangka ada dikias lagi, nangka ada serupanya, dan mata kita saat itu ingin mengantuk. Nah pada saat ingin mengantuk, cepat engkau berkata zikir apa aja boleh. Allahu Akbar kah? La ilaha illallah kah? Allah saja kah? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Semua zikir boleh. Nah kebanyakan mereka mengatakan Allahu Akbar atau saja. Jadi jangan pian mengambil hadis lalu yang lain tidak boleh. Dalam hadis apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu dan dapat mengatakan la ilaha illallah, surga. Nang bempos di apa? Nang bempos. Bos yang mana pas mengatakan la ilaha mati kafir. La ilaha itu artinya ada Tuhan. Habis. Jadi apa aja yang bisa pian kata yang bernilai zikir itu maksudnya Allah aja. Boleh? Aja lah. Zikir ada. Tuh zikir. Zikir juga. Apa saja yang bernilai zikir. Ranai bang, namun pian ranai asal nahap. Arti nahap itu maksudnya bahwa tidak ada wujud yang hak melainkan diri inilah kenyataan yang sebenarnya. Bukan kita mengaku, bukan, tetapi kita ini mengakui. Nah, telingaikamlah hati-hati. Bukan kita mengaku Tuhan, tapi kita mengakui diri Tuhan. Itu beda. Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti nang ada nih haknya Allah Ta'ala. Paham gak? Nah, itu guru bahasa Indonesia. Nah, sedikit kata itu punya makna. Mengaku lawan mengakui. Jelas kan? Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti kita menyerahkan dan menyatakan bahwa ini haknya Allah Ta'ala. Nah, Tuan Guru nya bila salah sadar sepada hanya sasat ingin coba duduk bujur-bujur dangari kata yang sedikit itu supaya jelas. Kembali ini bicara mati isi jalan sekarang. Nah jalan ruh itu dari mana? Kalau riwayat Tuhfaturu ditiupakan ruh itu dari ubun-ubun, terus menjalar sampai ke pusat dan seluruh tubuh itu saat ditiup ruh. Nah dicabut mulai mana? Ujung kaki. Ini dicabutnya ini. Kena merasain masing-masing. Dari ujung kaki terus ke lutut. Jadi kanan kiri berhenti di lutut. Lalu nang di kanan pulang, nang di kanan lawan nang di ubun-ubun ditarik